Untuk bisa mengetahui daya output sebuah power amplifier bisa keluar daya berapa watt, biasanya cara yang paling mendekati akurat adalah dengan menggunakan bantuan alat osiloskop dengan sinyal input sekitar biasanya 1 kHz. Ada sinyal generatornya bro, kemudian outputnya tuh dimasukkan ke osiloskop. Namun sayangnya di sini kalau saya dan mungkin termasuk juga Anda adalah orang yang hanya penghobi atau bukan profesional di bidang ini bro ya. Sedangkan harga dari perangkat osiloskop itu tersendiri terbilang lumayan mahal. Jadi rasanya kalau harus beli osiloskop hanya untuk keperluan mengukur ini, ya memang sih sebenarnya manfaatnya banyak, bisa ngetes frekuensi, bisa ngetes power amplifier tersebut bisa responsif di frekuensi berapa, bisa sih seperti itu. Cuma ya itu tadi, harganya yang relatif mahal, dan kalau bukan pekerjaan sehari-hari rasanya mubazir kalau harus beli peralatan seperti itu. Namun di sini saya ada alat yang mungkin bisa saya jadikan pengganti daripada osiloskop. Seperti ini alatnya, ini yang biru-biru ini ya. Ini saya pasang di sini sekaligus berfungsi sebagai adapter di sini. Untuk alat ini secara keseluruhan termasuk dalamannya sudah pernah saya upload videonya. Untuk Anda yang belum pernah lihat silahkan cek di menu video saya. Jadi dengan alat bantuan ini meskipun belum bisa dianggap atau belum bisa dijadikan acuan, ya paling tidak bisa mengobati rasa penasaran saya. Kemudian ada lagi cara yang menggunakan rumus dengan bantuan alat yang sederhana, yakni cuma avometer, bisa avo digital atau avo analog. Oke, dan soal rumus itu sendiri sebenarnya ada beberapa macam rumus dan teori. Namun beberapa rumus di antara cara mengukur tersebut saya sendiri juga kadang-kadang bingung. Ini hitungannya kayak gini kayaknya bulat. Kayaknya saya coba untuk menggunakan rumus yang paling sederhana saja. Ya, ini caranya adalah kalau dengan rumus ini bro, kita gunakan avometer skala pada skala AC seperti ini, skala AC. Kemudian kedua propertiesnya kita tempelkan atau kita hubungkan ke jalur output speaker atau ke output power amplifier. Power amplifier ketika diukur daya outputnya harus diberi beban. Kalau cara standarnya biasanya dia menggunakan dummy load. Ibaratnya dummy load itu adalah hambatan. Nah, sedangkan lagi-lagi saya bukan profesional di bidang ini dan juga tidak mempunyai dummy load. Namun dummy load itu sendiri pada dasarnya sama dengan beban speaker. Hanya saja dia tidak mengeluarkan suara. Jadi berhubung saya tidak punya dummy load, saya coba langsung menghubungkan output power amplifier ke speaker dengan impedansi 8 ohm. Langsung saja bro ya, kita kembali ke rumus. Ya, ini rumusnya untuk mengetahui daya output power amplifier itu adalah tegangan VAC yang dikeluarkan oleh output power amplifier itu dikuadratkan kemudian dibagi beban. Kalau dalam contoh ini beban yang saya gunakan adalah speaker dengan impedansi 8 ohm, maka nanti hasil dari output power amplifier tegangannya saya ukur dengan skala AC di sini. Kemudian hasil tersebut nanti saya kuadratkan kemudian dibagi dengan 8 ohm sesuai dengan impedansi speaker. Seperti itu. Jadi langsung saja saya tes seperti ini. Aduh, sumuk entar ngakak no kipas sih bro. Oke, untuk testing ini saya coba langsung tes power amplifier ini bro. Power amplifier saya yang kecil ini OCL 504 kecil saja. Oke,
Oke, ini dia saya nyalakan. Oke, loh lagu kuning ini. Nah ini, nah ini adalah suara frekuensi 100 Hz. Nah, untuk mengukurnya, volume power kita putar sampai sekencang mungkin sampai batas suara yang tidak cacat. Sekencang mungkin volumenya dibuka sampai full dengan catatan suara tidak cacat. Dulu wes ganti lagu. Wis. Kemudian nanti setelah full itu kita lihat tegangan yang dihasilkan di sini berapa. 24 volt 24 volt VAC. Jadi kalau sesuai rumus adalah 24 nanti dikuadrat kemudian dibagi 8 ohm. Speaker saya pakai speaker 8 ohm. Baik, sekarang kita coba hitung sesuai dengan rumus. Ya, ini tadi dihasilkan hasil 24 volt. 24 volt kita kuadratkan sama dengan 576, kemudian kita bagi 8 ohm sesuai dengan impedansi speaker, didapatkan hasil sekitar 72 volt. Ya, 72 watt maksudnya. Ini dengan kondisi input sini langsung, input MP3 ini langsung masuk ke input power amplifier tanpa aksesoris apapun, sehingga sinyal yang masuk intensitasnya atau besarnya juga terlalu kecil. Saya coba lanjut dengan menambahkan aksesoris tambahan. Oke, ini aksesoris tambahan yang saya pergunakan. Oke, habis ini audionya saya matikan bro, tapi saya di sini dengar, cuma nanti tidak saya perdengarkan di video karena ini lagu adalah lagu dangdut. Saya nggak mau kena copyright konten, saya nggak mau ambil resiko lagu dangdut ini nanti melanggar aturan YouTube, makanya saya cut. Tapi tujuannya saya di sini adalah agar saya bisa mengetahui sampai di mana cacat suara dari power amplifier saya bro. Jadi pokoknya yang paling kencang nih. Oke, kalau pakai lagu kayak gitu sekarang kita ganti pakai sinyal frekuensi saja. Sekitar 46 volt dengan posisi volume segini. Oke, sekarang kita coba hitung lagi 46 volt. Kita kuadratkan. Kemudian kita bagi dengan impedansi speaker 8 ohm. Hasilnya 264,5 watt. Ya lumayan. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba memperhatikan yang ada di sini sesuai dengan alat ukur ini. Nanti kita coba bandingkan hasilnya. Oke, kita lihat berapa yang tampil di sini. 240, 230 sekian, 225. Oke, sekitar 220 sampai 240-an. Kita coba sekali lagi. 236, 230, 227, 220-an. Jadi power amplifier ini bro, ketika saya ukur dengan alat ini itu terukur memakan daya sekitar 210 sampai 240-an itu bro. Sedangkan tadi melalui rumus kita dapatkan hasil 200-an wattnya. Jadi ya perkiraan
daya output dari power amplifier ini ya sekitar segitu, antara 200 sampai 250 watt. Dan sekali lagi, ini pun bukan patokan yang saklek atau mutlak yang bisa kita percaya, karena pada dasarnya untuk mengukur daya output sebuah power amplifier, cara yang sebenarnya harus menggunakan perangkat osiloskop. Namun dikarenakan kita tidak mempunyai alat tersebut, maka alternatif lainnya adalah dengan menggunakan rumus dan alat bantu seperti ini. Dan hasilnya ya entah bener atau enggak, ya paling tidak bisa mengobati rasa penasaran kita. Dan kebetulan juga hasilnya hampir sama. Ya wes mbolah dianggap bener yang ngono ya. Ya segitu dulu bro ya. Jadi hasil pengukuran baik melalui rumus maupun dengan bantuan alat wattmeter ini, didapatkan hasil power amplifier saya ini mengeluarkan daya sekitar segitu. Dan sekali lagi, ini bukan rumus yang pasti atau hasil yang bisa dipastikan. Dan terlebih lagi juga untuk ini tadi, volume ini tadi juga belum saya putar sampai mentok, jadi sekitar posisi 50%. Jadi posisi arah volume jam 12. Mungkin tadi volumenya bisa saya kencangkan, namun yang pastinya suaranya sudah pecah atau sudah overclip, sehingga meskipun nanti dayanya bisa dihasilkan daya yang lebih besar, namun daya tersebut bukan lagi daya yang murni atau daya yang masih bisa kita dengar secara enak. Wes, gitu saja. Semoga bisa jadi sedikit referensi untuk Anda. Sekian dan terima kasih.